kebenaran Islam. Jadi mau kayak mana? Hanya pasrah. Yang naik pun hanya untuk membanding-bandingkan. Yang naik pun hanya karena egosentris. Ego untuk memenangkan dialog. Tetapi sejatinya tidak bisa kemudian memberikan satu ilustrasi di mana mereka jauh di atas kita. Baik itu berdasarkan kajian ilmiah, kajian bahasa sederhana, ataupun hanya ilmu mantik biasa, atau kaidah-kaidah dalam penuturan sebuah kebenaran, dalam prinsip ilmu dan kebenaran dan pewahyuan pun mereka tak ada daya gitu. Maka yang muncul apa? Seperti ini kamu mengimani atau tentang Al-Quran, tapi sejatinya adalah prinsip yang muncul dalam benak mereka sendiri terhadap terjemah. Artinya kajian terhadap terjemah ini yang melahirkan mereka bertanya-tanya, manifestasi dari pertanyaannya membuahkan sebuah pemahaman pribadi terhadap Al-Quran. Padahal itu adalah inti pemahaman sendiri dari ketidaktahuannya terhadap kitabullah. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang naik di Komal juga hanya untuk menghina. Ada yang naik hanya untuk menghujat. Ada yang naik ke Komal hanya untuk kemudian memaki, melampiaskan kedongkolan, kebencian, keputusasaan terhadap ketidakbenaran agamanya ketika disandingkan dengan agama Islam. Jauh. Nah, ada juga yang naik karena kesadarannya untuk belajar, membandingkan antara aspek dogma. Apa itu? Suntikan satu pemahaman di dalam perilaku manusia untuk dipercayai, untuk diyakini. Benar tidaknya itu harus disandingkan dengan akal, tapi kuadrat, yaitu akal-akalan. Makanya mereka tidak punya daya. Nah, kemudian ada lagi yang datang betul-betul untuk belajar. Emang ada. Itu rata-rata dari golongan Katolik yang mendudukkan Yesus hanya sebagai utusan. Mereka itu murni belajar. Mereka ingin mengetahui sejauh mana kemudian Islam memandang agama ini. Nah, sehingga banyak kita lihat saban hari mualaf, bersyahadat. Kemarin hari Ahad teman kita juga mengundang kita untuk hadir di Bali, ada yang bersyahadat. Tapi ku bilang terlalu jauh. Ada juga di markas MMCI di Pondok IT syahadat. Kemarin itu yang iya. itu. Cuman ukhti siapa? Gemini pas mau ke sana itu udah telat, ternyata kepagian syahadatnya. Kepagian syahadatnya, saya datang habis duhur. Iya, itu dia makanya. Jadi itulah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah gambaran-gambaran yang ada sekarang, fenomena yang ada sekarang. Saya sih secara pribadi dan yayasan dalam hal ini API dan MMC tinggal menunggu informasi ada gereja dijual. Karena ditinggal oleh jemaat. Itu yang kita tunggu sekarang informasinya. Karena kenapa? Beragama itu gini. Agama itu adalah kendaraan. Kalau kendaraan kita itu mengarahkan kita kepada jalan yang salah, meskipun rasanya enak, kendaraannya itu pakai AC, drivernya juga bagus, setiap beberapa jam mampir untuk makan di restoran, kemudian diputarkan musik, ya, musik kemudian mendayu-dayu terdengar sambil berjalan. Tapi
jalan yang ditempuh ini adalah jalan pada jurang. Jadi keindahan, kenyamanan, apapun yang kita rasakan di atas kendaraan ini, sampai kita tenang, kemudian merasa ketika ada orang yang teriak mengingatkan di pinggir jalan, stop, stop, jangan laju, jangan terus, itu bahaya, di depan ada jurang. Itu tidak akan dipeduli. Kenapa? Karena mereka terhipnotis oleh apa yang Allah katakan, wa makaru wa makarallah. Mereka membuat makar, Tuhan membalas makar itu. Kemudian iblis bekerja di sana, sehingga iblis mengatakan mereka akan memandang indah sesuatu yang rupanya adalah kejahatan. Iblis itu mengatakan seperti itu. Aku akan membuat indah, kata iblis. Membuat indah apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan. Sesuatu yang salah akan dilihat seperti kebenaran, tetapi sebenarnya itu adalah kejahatan. Nah, inilah yang kemudian dialami oleh saudara-saudara kita. Mereka memandang indah apa yang mereka lakukan, padahal ujung dari kendaraan yang mereka naiki itu adalah jurang. Nah, berbeda dengan Islam. Kalau Islam itu jaminan kendaraannya jelas. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin kita sebagai umat Islam itu untuk menggunakan kendaraan yang benar-benar jelas, bagus, mengantar kita kepada keselamatan. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum ala salawatihim yuhafizun ulaika hum warithun. Jadi kendaraan Islam itu enak dari segi akidah, aspek tauhid, kemudian muamalat, kemudian tarekah, kemudian sampai kepada ma'rifat. Islam itu indah. Hukum-hukumnya kemudian diatur dengan baik, tata cara ibadahnya, fungsi kontrolnya adalah kebenaran, kemudian hubungannya kepada Allah, hablu minallah, itu tertata dengan aturan-aturan hukum. Kemudian hablu minan nasnya pun tertata dengan hukum-hukum syariat. Endingnya, ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Berbeda dengan saudara-saudara kita. Kalau kita itu ending dari kehidupan keislaman kita, kendaraan yang kita gunakan mengantarkan kita untuk memiliki warisan. Apa warisan yang Tuhan berikan kepada umat Islam? Jannatul Firdaus alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Mereka kemudian menjadi pewaris surga Firdaus dan kekal di dalamnya. Subhanallah. Tapi kalau saudara-saudara kita dari kaum kafir, na'udzubillah tsumma na'udzubillah, Allah justru kemudian menanamkan sebuah warisan kepada mereka berupa pemahaman yang mengantarkan mereka kepada ketidakselamatan. Allah menyatakan itu. Di dalam Al-Quran sudah dikatakan dengan penekanan yang sangat jelas, kendaraan yang mereka kendarai itu mengantar mereka kepada neraka. Di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Innal ladhina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Ini Al-Quran mengatakan ini. Sesungguhnya orang-orang kafir, orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itulah adalah sejahat-jahatnya makhluk, seburuk-buruknya makhluk, kata Allah. Ulaika hum syarrul bariyah. Nah, kode etik Al-Quran sampai kepada pembelajaran apologetika, debat lintas agama,
membuat kita merenung betapa orang-orang seberang itu adalah orang yang memiliki akal lemah di dalam akidah. Iman mereka, kepercayaan mereka hanya landasan akal-akalan tanpa ilmu. Kita lihat di dalam pemahaman Matius 7:15 sampai nomor 23. Ini Al-Quran benar mengatakan itu, bahwa mereka akan diusir. Mereka adalah orang-orang kafir yang tidak dikenal oleh para nabi. Ulaika hum syarrul bariyah, kata Allah. Mereka itulah orang-orang kafir, seburuk-buruknya, sejahat-jahatnya makhluk. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ini Al-Quran menerangkan dan Yesus pun menjelaskan itu. Enyahlah daripadaku. Kenapa disuruh enyah? Karena Yesus tak mengenalnya. Ya tentu tidak mengenalnya. Andai saja hari ini Yesus datang ke atas muka bumi, melihat orang-orang datang ke rumah ibadah mereka menyembah dirinya, Yesus akan menangis. Ini siapa yang ngajarin orang-orang ini menyembahku? Wa iskala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Diperintahkan menjadi khalifah. Khalifah ini artinya pemimpin di atas muka bumi. Untuk menjadi seorang pemimpin, maka akal harus difungsikan. Matinya akal menjadikan manusia itu tak akan pernah bisa menjadi pemimpin di atas muka bumi. Makanya Adam harus makan buah ilmu pengetahuan dulu untuk tahu baik dan buruk, agar Adam alaihissalam bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Nah, itu poin terakhir kemudian adalah yang saya sayangkan di sini, ketika kemudian orang-orang kafir diceritakan dalam Al-Quran masuk ke dalam neraka, dan orang-orang kafir pun dalam Bible dimasukkan ke dalam neraka. Bahkan ancaman Tuhan lebih keras lagi di dalam Bible, di dalam Yesaya 66, semua pemakan babi, pemakan tikus, pemakan kucing, pemakan monyet, pemakan orang, pemakan padale, pemakan pararang, kalomba, dan seterusnya, Tuhan akan bakar dengan api. Mereka semua yang makan balau, tikus akan dibakar oleh Tuhan dengan api. Ini nyata di dalam kitab yang mereka gunakan. Tapi apakah mereka sadar? Tidak. Kenapa mereka tidak sadar? Karena Allah sudah memberikan azab mereka di dunia. Apa itu? Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Demikian sementara. Iya. Oke. Insya Allah ya. Kita Sapa dulu dulu ini. tamu kita, Ya, benar. Bunda. Ya. Pak Adi. Halo Pak Adi. Halo, selamat siang. Selamat siang. Dari Kristen Pak? Kristen. Siap. Ada yang mau ditanyakan? Saya mau meluruskan Matius 7 ayat 15 sampai 23, boleh? Silakan Pak Dokter, silakan. Baik, sorry Pak, cuma tadi ada pasien, mudah-mudahan Iya, jangan. iya. Saya paham, silakan. Matius 7 ayat 21 tertulis, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi di dalam keyakinan orang Yahudi tertulis di Yoel 2 ayat 32, barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi orang Yahudi berharap asal berseru kepada nama Tuhan akan selamat. Yoel 2 ayat 32 selaras dengan Kisah Rasul 2:21 dan Roma 10 ayat 13 yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Dan Yesus mengatakan di Lukas 2:46, mengapa engkau berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal engkau tidak mau melakukan apa yang kukatakan. Jadi artinya di Matius 5, 6, dan 7 itu khusus pengajaran Yesus kepada orang Yahudi. Lalu di ayat 22, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan-setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Ayat 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka yang berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi di Matius 21, 22, 23, untuk bisa masuk surga hanya melakukan kehendak Bapa di surga. Bukan berseru kepada Yesus Tuhan, Tuhan,
bukan bernubuat demi nama Yesus, bukan mengadakan banyak mujizat demi nama Yesus, bukan mengusir setan-setan demi nama Yesus. Jadi itu persyaratan masuk surga hanya satu, melakukan kehendak Bapa di surga, bukan berseru Tuhan kepada Yesus, bukan mengadakan mujizat demi nama Yesus, bukan bernubuat demi nama Yesus, bukan mengusir setan-setan demi nama Yesus. Apa itu kehendak Bapa? Kehendak Bapa yang di surga tertulis di Yohanes 6 ayat 40, saya bacakan. Yohanes 6 ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Jadi yang melihat Yesus dan percaya kepada Yesus akan memperoleh hidup kekal. Yohanes 12 ayat 45, Yesus berkata, barang siapa melihat aku, dia tidaklah melihat yang mengutus aku. Jadi itu pemahaman. Lalu di Yeremia 31 ayat 31 sampai 34 saya bacakan. Selaras dengan Ibrani 8 ayat 10 ayat 8 sampai 12 dan Ibrani 10 ayat 16. Yeremia dulu saya baca, Yeremia 7:31 ayat 31 sampai 34. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikian firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka. Pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjian itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi tuan yang berkuasa atas mereka, demikian firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikian firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku, dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Yang saya mau sampaikan di sini, orang yang di dalam hatinya tertulis firman Tuhan, dosanya diampuni dan tidak diingat-ingat lagi dosanya. Ini adalah nubuatan yang penggenapannya di Wahyu 7 ayat 4 sampai 14. Artinya orang-orang yang di dalam hatinya termeterai firman Tuhan, ada 144.000 orang, itulah sebagai pemimpin, di dalam hatinya, di dalam pikirannya, di dalam batinnya ada firman, dosanya diampuni dan tidak ingat-ingat kesalahannya. Inilah wahyu yang dituliskan ke Nabi Yeremia sebagai nubuatan, penggenapannya dilihat oleh Yohanes di Pulau Patmos di Wahyu 7 ayat 4 sampai 14. Demikian Pak Jum. Oke, baik. Saya berharap sesi ini Pak Dokter lebih mengedepankan akal daripada dogma ya, supaya diskusi kita itu bermartabat, bukan kayak anak-anak kita berdiskusi. Jadi gini, ketika Pak Dokter ini membawa Matius 7 nomor 20, nomor 15 sampai nomor 23. Di sini harus kita menanamkan teori akal dan praktek dalam amalan keagamaan. Oke? Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Yesus sedang berbicara kepada muridnya, bukan kepada Kristen pertama, Katolik, bukan. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Mu di sini Bani Israel, yang tidak makan babi, yang bersunat, yang ibadah hari Minggu, yang menyembah kepada Elohim. Bukan kepada Kristen, Katolik, bukan kepada non-Israel. Itu dulu. Jadi kewaspadaan ini berlaku kepada muridnya Bani Israel. Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Jadi nabi palsu itu menurut Yesus, dari ajarannya kamu bisa melihat mereka. Apa ajarannya? Memanggil aku Tuhan.
Jadi bukan Tuhan, tapi Tuan. Oci Eloi asoi me fanazon Kyrie tebe isti paseila ton oranon Allah aptos po kanei to delimato patera mau po ainais tos oranos. Langit, bukan surga. Jadi di situ bukan kurios, bukan teos, bukan dewa, tapi di situ adalah Kyrie. Memanggil diriku sebagai apa? Tuan, Mar dalam bahasa Aram. Oke, jadi bukan Allah. Bukan setiap manusia yang memanggil aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan langit. Bukan setiap orang yang memanggil aku Sayyid, Tuan, akan masuk ke dalam kerajaan langit, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di langit. Nah, sekarang kita lihat. Saudara mencoba mengambil data dari Yohanes 6:40. Di sini bukan untuk Kristen. Ini nggak berlaku untuk Kristen. Sekali lagi saya katakan, diskusi dengan Bang Suma, ayo gunakan akal sehat. Jangan iman. Kalau iman itu nggak ada yang bisa mengganggu gugat. Tapi gunakan akal kita. Kita lihat pernyataan Yohanes 6:40 yang Anda bawa. Sebab inilah kehendak Tuhanku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Yesus. Orang Kristen tidak melihat Yesus. Teoreo. Orang Kristen ini muncul pada abad keempat. Yesus mati di tahun 33. Orang Kristen sudah tak melihat. Ini dalil bukan untuk Kristen. Di situ ada kata teoreo. Teoreo itu artinya melihat dengan biji mata dua ini menuju kepada objek. Orang Kristen mana yang pernah melihat Yesus? Tak ada. Berarti dalil ini bukan untuk Kristen. Dalil ini untuk orang-orang Yahudi, domba-domba yang ada di dalam aule. Apa aule? Dalam wilayah Yesus berdakwah. Oke? Sebab inilah kehendak Tuhanku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Jadi orang-orang Yahudi di mana Yesus datang berdakwah di tengah-tengah mereka, yang sempat melihat Yesus dengan matanya sendiri, lalu beriman kepada Yesus, maka dia akan memperoleh hidup yang kekal dan dia akan dibangkitkan pada akhir zaman. Itu Al-Quran pun mengatakan itu. Anak dan percaya kepadanya peroleh hidup yang kekal. Yesus ini mau dipercaya sebagai apa? Sebagai Tuhannya orang Kristen? Tidak. Yesus mau dipercaya seperti apa? Coba Anda baca di dalam Yohanes 11:42. Ini pengakuan Yesus. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh orang yang berdiri di sini mengelilingi percaya supaya mereka pisteuo. Supaya mereka percaya. Jadi orang-orang yang mengelilingi Yesus, Yesus berdakwah kepada mereka, Yesus menyampaikan firman. Yohanes 11 kan aku, karena orangnya yang berdiri di sini mengelilingi aku. Aku mengatakannya agar supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang ada ganggu gugat ini. Dipercayai sebagai apa? Ajaran pagan. Tetapi Yesus mau dipercaya Tuhan. Nah, inilah yang saya katakan. Setuju kepada nabi palsu yang datang kepadamu yang menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya kau bisa melihat mereka. Apa
memanggil aku Kyrie, memanggil aku tuannya, tuanku, tuanku. Kata Yesus, aku tidak mengenal karena mereka mengajar lain. Apa itu? Menganggap Yesus adalah dewa yang nusul menjadi manusia. Coba gunakan akal sikit-sikit. Silakan. Baik, itu bah Yesus di bukit. Satu melihat banyak, naiklah ia ke atas bukit. Setelah itu maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Jadi di Matius 5, 6 dan 7 6 dan 7 adalah khotbah Yesus di bukit kepada murid-muridnya dan kepada orang-orang banyak. Pengajaran atau khotbah Yesus di bukit. Kembali di Matius 7:21 tadi, Yesus berkata, bukan orang yang berseru-seru, saya baca ulang, yang melakukan kehendak Bapakku yang surga. Bukan orang yang, bukan pula yang mengusir setan-setan demi nama Yesus yang masuk surga. Kitab itu yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Selaras dengan Kisah Rasul 2001, yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Roma 10 ayat 13 juga sama, yang berseru kepada nama Tuhan. Dikiranya hanya berseru kepada nama Tuhan maka selamat. Makanya Yesus berkata di Lukas 6 ayat 46, ini perkataan Yesus. Lukas 6 ayat 46, Yesus berkata, mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Itu pengakuan Yesus kepada orang-orang banyak. Jadi itu Pak Juma, itu Matius 5, 6 dan 7 itu khotbah di bukit kepada murid-muridnya dan kepada semua orang-orang pada zaman itu. Bukan Kristen itu kan sebutan orang-orang yang percaya kepada pemberitaan murid-murid Yesus. Ada yang 120 orang, Kisah Rasul 1 ayat 15, ada yang 3.000 orang, Kisah Rasul 2 ayat 41, ada yang 5.000 orang laki-laki saja, Kisah Rasul 4 yang melarikan ke Yudea Samaria, Kisah Rasul 8 ayat 1, yang melarikan lari ke Fenisia, Sirofenisia, ke Yunani dan Fenisia dan ke Antioquia. Kisah Rasul 11 ayat 11 sampai 26. Jadi karena jemaat yang percaya kepada pemberitaan dari Yesus itu yang 120, yang 3.000, yang 5.000 melarikan diri dari Yerusalem ke Yudea, maka jemaat Yerusalem mengutus Barabas pada Yesus, yaitu dari 120 orang, 3.000 orang, 5.000 orang itu melarikan diri Yerusalem. Yang melarikan diri itulah untuk pertama kali disebut Kristen. Demikian Pak Juma. Iya, baik. Nah, ini tadi di awal saya sudah mengatakan sekali-sekali menggunakan akal, tapi ternyata saudara kita gunakan akal, tapi akal-akalan. Ini Matius 7 tidak berbicara itu. Matius 7 ini berbicara pada hari terakhir. Coba Anda perhatikan itu, jangan pura-pura nggak mau tahu. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Kurios, Kurios, Kurios. Bukankah kami bernubuat demi namamu?
mengusir setan demi namamu, dan mengatakan banyak mukjizat demi namamu. Yesus menasehatkan muridnya, waspadalah kepada nabi palsu. Siapa nabi palsunya? Paulus. Saya langsung aja karena Bapak ini terlalu ngadi-ngadi dalam menjelaskan. Waspadalah. Tuhanku yang ada di langit itu apa? Satu, menyembah hanya kepada dirinya, jangan menyembah kepada anak orang. Dua, ibadah itu di sinagoge, bukan di gereja. Tiga, menyembah itu jelas hari Sabat, Sabtu, jangan hari Sandai, hari Dewa Matahari, hari Minggu jangan. Oke, kehendak Bapa itu bersunat, bukan bersunat mulut, tapi bersunat kulub. Itu kehendak Bapa. Murid-murid Paulus tidak melakukan itu. Mereka sampai kepada level bermujizat, memanggil Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus, meramal pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus. Seperti yang saudara sering praktekkan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, aku hapuskan pengetahuan Bang Suma. Itu yang sering Anda praktekkan. Entelah itu yang dimaksud. Murid-murid Yesus mengatakan, wahai muridku sini, kumpul. Nanti akan muncul orang-orang yang sok-sok menggunakan namaku, mengusir setan pakai namaku, padahal aku tidak mengenal mereka. Kenapa? Karena mereka dalam beragama tidak melakukan kehendak Bapa. Kalau saya tanya, Pak Dokter, atas kehendak siapa Anda menyembah Yesus? Apa jawaban Anda? Aku tak peduli. Atas kehendak siapa Anda makan babi? Atas kehendak siapa Anda beribadah hari Minggu? Atas kehendak siapa Anda tidak bersunat? Jadi jangan Anda ngadi-ngadi 3.000, 1.000 orang ke NTQ, apa kesana kemari. Ini Yesus berbicara pada hari terakhir. Banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami para pendeta, para pastor bernubuat pakai namamu, bermujizat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu? Kata Yesus, hati-hati. Kalau muncul orang-orang itu, kata Yesus, jangan kau ikutin. Mereka itu adalah serigala yang nyamar seperti domba. Kalianlah ini yang akan diusir oleh Yesus. Jangan Anda mengatakan ini, itu. Tidak, ini berbicara mengenai hari akhir. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal engkau, enyahlah daripada aku kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, kalau Pak Dokter lari kemudian ke dalam Yohanes 6:40, di sini benar-benar bukan untuk Kristen, karena di situ sekali lagi saya katakan ada kata teoreo. Teoreo itu melihat dengan biji mata dalam objek yang sesungguhnya. Apakah Kristen melihat Yesus pada saat dia datang? Tidak. Kristen hanya mendengarkan dongeng-dongeng dari ayah ibu mereka tentang Yesus. Kristen hanya mendengarkan cerita-cerita halusinasi di gereja dari pendeta dan pastor tentang Yesus. Mereka tidak pernah melihat Yesus. Berarti Yohanes 6 nomor 40 ini hanya untuk Bani Israel, di mana Yesus memang diutusan untuk mereka. Sebab inilah kehendak Tuhanku, kata Yesus, yaitu supaya setiap orang yang melihat aku artinya yang bertemu aku di aule, di serambi halaman Yerusalem, di kota Yerusalem, di mana Yesus berdakwah penginjilan. Itu yang dimaksud, bukan Kristen yang lahir 4 abad setelahnya. Itu yang perlu Anda pahami. Barang siapa yang melihat aku, sudah bertemu denganku, sudah mendengarkan suaraku, tapi tidak percaya kepadaku, percuma mereka menyembah kepada Elohim, percuma mereka merasulkan Musa kalau tidak beriman kepadaku. Makanya Yesus mengatakan, hidup kekal itu adalah mereka Bani Israel mengenal Tuhan Elohim satu-satunya Tuhan, dan menerima aku, mengenal aku sebagai utusan Elohim. Kenapa? Karena kebanyakan Bani Israel menolak. Dia mengatakan Yesus itu adalah anak zina. Dia katakan penyihir, manusia terkutuk.
yang ibunya hamil karena binatang, sehingga dia pantas direbus, ditinjak, mendidih di dalam neraka. Itu pandangan orang Yahudi. Maka Yesus mengatakan, setiap orang yang melihat aku, yang bertemu aku, yang pada saat aku berdakwah kepada mereka, percaya kepada aku, memperoleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada hari akhir zaman. Tapi mereka yang bertemu dengan aku tetapi menolak aku, dia akan mati di dalam dosanya. Di dalam Yohanes 3 nomor 16. Jadi jangan Anda melarikan kemana-mana, Pak Dokter. Ini Yesus menasihatkan muridnya. Kalian harus waspada kepada Paulus. Kenapa? Karena Paulus itu adalah serigala yang nyamar domba. Kok bisa? Yes, dia itu adalah kerahilan Roma. Nanti mengaku-ngaku sebagai Yahudi. Baca 1 Korintus 1 nomor 20. Apa yang terjadi di sana? Apa yang dilakukan oleh Paulus di sana? Kepada orang Yahudi, aku nyamar seperti Yahudi. Kepada orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku nyamar seperti orang hidup di bawah hukum Taurat. Walaupun aku tidak hidup di bawah hukum Taurat. Berarti nabi palsu yang nyamar seperti domba itu Paulus. Kisah para pewarta 13 nomor 1. Di Antioquia ada beberapa nabi. Di antaranya adalah Nabi Saulus, pendiri agama Kristen penyembah dewa manusia. Nah, tolong Anda jelaskan di situ bahwa yang dimaksud Matius 7 ini adalah nabi palsu yang adalah Paulus. Karena hanya pengikut Paulus yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus. Hanya ada dua, pengikutnya Yesus dan pengikutnya Paulus. Pengikutnya Yesus melakukan kehendak Bapa, yaitu hukum Taurat. Pengikutnya Paulus tidak melakukan hukum Taurat, tetapi melakukan hukum gereja. Jadi Matius 7 ini adalah warisan buat Kristen, mau Katolik, mau Protestan, mau Advent, Pantekosta, Mesianik, atau apapun itu, ini warisannya, yaitu pengusiran Yesus untuk mereka untuk masuk ke dalam neraka jahanam. Demikian. Saya sudah katakan tadi bahwa Matius 5 sampai Matius 7 itu khotbah di bukit, ditujukan oleh Yesus kepada orang-orang banyak dan kepada murid-muridnya, dan ada data-data ya. Lalu di dalam Bible tidak pernah orang Yahudi mengatakan Yesus anak dari zina, karena Maria memiliki suaminya Yusuf. Tidak ada dalil atau ayat satupun yang mengatakan Yesus anak zina. Mungkin di Al-Quran ada, karena Maryam itu tidak ada suami. Kalau di sini di dalam Bible tidak ada data Yesus anak zina. Karena itu dia anak Yusuf. Orang menganggap bahwa itu anak Yusuf, ya. Diluruskan itu Pak Juma. Tidak ada ayat di Bible mengatakan Yesus anak zina. Mungkin pemahaman Pak Juma melalui Al-Quran. Mungkin di Al-Quran itu orang Yahudi mengatakan Isa Al-Masih anak zina karena tidak ada suaminya Maria. Oke? Jadi itu diluruskan. Lalu tentang mengusir setan, tidak ada ayat yang melarang mengusir setan. Bahkan tanda-tanda orang yang percaya mengusir setan demi nama Yesus. Cuma konteksnya di Matius 5, 6, dan 7, khususnya 7 ayat 21, bahwa ada memang tertulis di kitab Nabi Yoel bahwa yang berseru kepada nama Tuhan akan selamat. Itu kitab Yoel, ya. Ada yang berseru kepada nama Tuhan itu selamat. Jadi pemahaman mereka salah. Dikiranya kalau bilang Allahu Akbar, itu berseru kepada nama Tuhan, dikiranya itu selamat. Tidak, ya. Lalu selaras dengan Kisah Rasul 2 ayat 21, yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Roma 10 ayat 13, yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Maka Yesus berkata, kenapa engkau berseru Tuhan, Tuhan kepadaku, padahal engkau tidak menuruti apa yang kulakukan. Itu perkataan Yesus. Jadi itu yang mau diluruskan, bahwa di Matius 7 itu orang yang berseru kepada Yesus berharap masuk sorga. Dengan dalil di Yoel 2 ayat 32, yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tertulis juga di Kisah Rasul 2 21 bahwa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan.
Dan di Roma 10 ayat 13 yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Itu data-datanya, Pak. Lalu kalau itu dikatakan Paulus bahwa penyesat, memang dulu Saulus atau Paulus, Kisah Rasul 13 ayat 9, Paulus atau Saulus itu sama, bahwa Saulus sebelum bertobat dia adalah pengikut Farisi. Makanya kerja Saulus sebelum bertobat adalah berusaha menganiaya dan berusaha membunuh pengikut Yesus. Tetapi setelah Paulus bertobat, maka penglihatan-penglihatan atau pernyataan-pernyataan dari Tuhan diterima oleh Paulus. 2 Korintus 12:1, dan itu dibuktikan di 2 Petrus 3 ayat 15 sampai 16. Petrus mengakui bahwa tulisan-tulisan Paulus itu berasal dari Tuhan dan ada yang sukar dipahami. Jadi artinya Paulus itu menerima penglihatan dan pernyataan Tuhan. Di Kisah Rasul 9 ayat 15, Ananias murid Tuhan menerima firman Tuhan melalui penglihatan bahwa Saulus itu adalah alat pilihan bagi Tuhan Yesus untuk memberitakan nama Yesus kepada bangsa-bangsa lain, kepada raja-raja Israel dan orang-orang Israel. Gitu, Pak Juma. Oke, baik. Saya katakan tadi bahwa di dalam kitabnya orang Yahudi Talmud, Yesus itu disebut sebagai anak yang haram. Kitab Kallah 18b menyebutkan, suatu hari ketika para pemuka agama sedang duduk-duduk dekat gerbang, lewatlah 2 orang anak kecil, yang satu memakai penutup kepala dan yang satu lagi tidak melihat. Kedua anak tersebut berkomentarlah para rabi. Rabi Elizar mengatakan anak yang tidak memakai penutup kepala adalah anak haram. Rabi Joshua membantah dengan mengatakan bukan begitu, akan tetapi ibunya mengandung pada saat ia sedang haid. Lalu seorang Rabi Akiba berkata, yang benar adalah kedua-duanya, yakni selain ia adalah anak haram, ia juga dikandung oleh ibunya ketika ibunya sedang haid. Nah, kita lihat di dalam penuturan kitab Sanhedrin yang santer diimani oleh orang-orang Yahudi tentang Yesus, dikatakan profesi Maria adalah sebagai pelacur. Ia seperti kabar yang tersebar di Pompadita, pergi meninggalkan suaminya dan melakukan persinahan dengan banyak pria. Di dalam kitab Caqiga, di situ diterangkan ketika iblis mendatangi Rabi Bai pada suatu hari, berkatalah Rabi Bai kepadanya, pergilah engkau dari sini dan bawakanlah Maria si tukang cukur itu kepadaku. Maksudnya bunuhlah dia, akan tetapi sang pembantu iblis malah membawa seorang tukang cukur anak, bukan Maria. Rabi Elizar berkata, bukankah putra sedang mempraktekkan sihir Mesir dengan cara memasukkan potongan-potongan simbol-simbol sihir ke dalam daging di tubuhnya, maksudnya ke dalam tubuh Yesus. Lalu kemudian mereka menjawab, oh iya, orang gila yang tidak peduli dengan apa yang dilakukan orang-orang gila, putra Sadara, putra Pandira. Ini yang dimaksud Yesus. Yesus begitu dihinakan di dalam kitabnya orang Yahudi. Jadi kalau kita berbicara mengenai Yesus di dalam tuan rumah, yaitu Bani Israel, Yesus itu tidak punya ruang. Di dalam kitab Zohar juga dikatakan begini, kematian Yesus adalah bagai matinya seekor hewan, lalu ia dikubur di dalam kubangan kotoran, tempat bangkai anjing dan keledai. Begitu juga dengan kuburan putra-putri Esau, orang-orang Kristen, dan putra-putri Ismail, orang-orang Turki. Ini di dalam kitab Zohar itu dijelaskan seperti itu. Maka Al-Quran datang mensucikan tuduhan orang-orang Yahudi terhadap Nabi Isa yang begitu keji. Jadi tidak ada hubungannya sebenarnya dengan materi kita ini, Pak. Ini tidak ada hubungannya. Nah, sekarang permasalahannya adalah Yohanes 6 nomor 40, barang siapa yang melihat anak. Orang Kristen di sini tidak ikut. Tolong Anda arahkan pikiran Anda untuk memahami itu. Yang kedua, ketika saudara mengatakan waspadalah kepada nabi palsu, Anda mengatakan itu bukan Paulus, tapi tengok, perhatikan, pengikut Pauluslah yang memenuhi kemudian nubuatan Yesus ini. Dari buahnya kamu bisa melihat dia. Jadi orang Yahudi melihat kalian Kristen hari ini, kalian ditertawakan. Di dalam kitab kalian sendiri mengatakan
dari buahnya, dari ajarannya nabi palsu itu bisa kamu lihat. Tanda-tandanya, lihat pengikutnya. Bagaimana pengikutnya? Memanggil Yesus Tuhan. Siapa itu? Kristen kan? Bermujizat pakai nama Yesus. Siapa itu? Kristen kan? Pak dokter sendiri selalu mengusir saya dengan mengatakan, dalam nama Yesus. Ini, Anda mau kemana? Tanda-tanda itu ada sama Pak dokter. Kenapa? Karena Pak dokter mengikuti keinginan Paulus sang nabi palsu. Yesus menerangkan kepada pengikutnya, waspadalah terhadap nabi palsu. Kisah Pewarta 13 nomor 1. Di Antioquia ada beberapa nabi, di antaranya adalah Nabi Saulus. Saulus itu nabi. Pada saat dia membunuh murid-murid Yesus, statusnya sudah nabi. Bahkan dia mengaku status kerasulannya dipilih sejak ia dalam rahim. Jadi Pak dokter tidak bisa kemana-mana. Anda itu adalah buah dari pengajaran nabi palsu. Jelas sekali kok. Kalau ditanya, oh tidak Bang Suma. Kenapa? Kami ini melakukan kehendak Bapak. Saya tanya, atas kehendak siapa Anda menyembah Yesus? Bapak? Bukan. Atas kehendak siapa Anda ibadah hari Minggu? Elohim? Bukan. Atas kehendak siapa Anda makan babi? Elohim? Bukan. Atas kehendak siapa Anda tidak bersunat? Elohim? Bukan. Semua kehendak Bapak tidak Anda lakukan. Semua yang Anda lakukan bukan kehendak Bapak. Dan ending daripada itu semua, Anda membuahkan buah-buah yang dimaksud. Memanggil Yesus sebagai Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus, meramal pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus. Kurang apa lagi? Kurang apa lagi? Oh, saya tidak diusir. Apa alasannya Anda tidak diusir oleh Yesus? Karena saya melakukan kehendak Bapak. Mana kehendak Bapak yang Anda lakukan? Menyembah Yesus. Hanya daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jangan berpura-pura, Pak dokter. Jangan berpura-pura nggak paham. Anda itu paham. Anda seorang dokter. Hanya karena iblis menumpangi Anda sebagai perpanjangan tangannya. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi tsumma la yuqsirun. Iblis tidak akan pernah berhenti untuk kemudian menyesatkan melalui saudaranya Kristen. Wa kana al-kafiru ala rabbih zahira. Dan adalah orang Kristen penolong setan di dalam mendurhakai pencipta langit dan bumi. Itu Al-Quran yang mengatakan itu. Buktinya apa? Melalui orang Kristen, iblis mengajarkan manusia menyembah kepada selain daripada Tuhan, yaitu menyembah kepada seenggok bayi bernama Yesus. Iblis tepuk tangan ketika hadir Kristen di atas muka bumi ini. Mereka dengan menangis, merapatkan tangan di dada, menutup mata. Bapakku yang di surga, dimuliakan namamu dalam nama anakmu Yesus Kristus. Itu iblis sedang tertawa. Kita berhasil, kata iblis, membuat miliaran manusia menyembah selain daripada Elohim, yaitu menyembah anak bayi bernama Yesus. Anda sebenarnya paham. Yang dimaksud dalam Matius 7:15 ini adalah Paulus yang mengajarkan buah-buah penyembahan terhadap Yesus dan membuahkan hasil yang diusir. Masa nggak merasa? Yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus. Itu agama apa? Agama Kristen. Berarti yang diusir oleh Yesus adalah orang Kristen. Karena mereka orang Kristen ini bukan pengikut Yesus, bukan murid Yesus. Yohanes 6:40, sebab inilah kehendak Bapakku, Tuhanku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak, melihat. Artinya cakupan dakwah Yesus dalam Yohanes 6 ini hanya untuk yang melihat. Karena yang melihat Yesus itu ada dua: melihat Yesus dan percaya kepada Yesus, melihat Yesus dan menolak Yesus. Yang melihat Yesus dan menolak Yesus inilah yang kemudian mendirikan agama. Kena report Bang Suma. Waduh, main report Oten di bawah. Oh, Ten main repot. Wah, nunggu Ya, Bang begitulah. Jela Asem. lagi. Ya Pak Ustadz Era, silakan dilanjut dulu Oh, cakap-cakapnya.
Pak Ustadz. Ya, silakan ditanggapi dulu Pak Dokter Adi. Mas Eka, Baik, nggak, baik. aku Jadi- negur dulu deh. Mas Eka Jadi, surah siapa ini? Saya tanggapi, Talmud itu bukan wahyu, bukan kitab suci. Coba baca KBBI, Talmud itu adalah hasil diskusi rabi-rabi Yahudi tentang sejarah, adat istiadat, kebiasaan, hukum-hukum Yahudi, ada istiadat Yahudi, itu Talmud. Jadi Talmud itu bukan kitab suci. Beda dengan Al-Quran. Al-Quran kan wahyu. Bibel ada kan wahyu. Sementara Talmud, coba nanti kita belajar bersama bahwa Talmud itu di KBBI adalah hasil-hasil diskusi rabi-rabi Yahudi tentang adat istiadat Yahudi, kebiasaan, dan hukum-hukum Yahudi. Itu Talmud ya. Lalu tentang siapa yang menyuruh menyembah Yesus di gereja, menyembah Bapa ya. Di Yohanes 4 ayat 22 sampai 24, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi memang ada banyak orang berkumpul di gereja, itu tidak salah. Di Ibrani 10 ayat 25 memang dikatakan di situ jangan meninggalkan ibadah. Saya bacakan Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang berdekat. Jadi ibadah-ibadah itu terserah, tidak ada dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi itu sebenarnya ibadah dan kebaktian itu ada kata yang berbeda. Ibadah itu dalam roh dan kebenaran, sementara kebaktian ada kebaktian minggu, ada hari tertentu, ada jam tertentu, ada tempat tertentu. Tapi karena Pak Juma belum masuk, saya nggak bisa. Udah masuk ya? Sudah masuk. Udah. Oke. Lanjut. Oke, Pak Juma, saya luruskan tadi bahwa Talmud itu bukan kitab suci. Talmud adalah kitab berisi hasil diskusi para rabi-rabi Yahudi tentang kebiasaan, adat istiadat Yahudi, dan tentang hukum-hukum Yahudi. Bukan wahyu, ya, itu Talmud ya. Jadi ayat-ayat yang Bapak tadi saya ulang lagi di Yohanes 4 ayat 24 bahwa Allah itu roh, barang siapa menyembah Bapa harus dalam roh dan kebenaran. Jadi yang ada fenomena yang dilihat itu kebaktian. Kebaktian itu ada harinya, ada jadwal, ada waktu dan tempat. Itu kebaktian. Selaras dengan Ibrani 10 ayat 25. Janganlah lupa pertemuan-pertemuan kebaktian itu. Lalu ibadah itu tidak harus di gedung gereja. Saat ini 2-3 orang berkumpul di mana saja, kapan saja, itu ibadah. Jadi di Yohanes 4 ayat 34 Yesus mengatakan, makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi pemahaman Yesus makan itu melakukan kehendak Bapa, melakukan firman dan menyelesaikan pekerjaannya. Lalu di Wahyu 10 ayat 10, makanlah kitab itu. Saya bacakan. Wahyu 10 ayat 10. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku, ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Ayat 11, maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Artinya, setelah memakan kitab itu, setelah mengerti kitab itu, maka disuruhlah bernubuat lagi. Bernubuat di sini menyampaikan apa yang dimakan tadi, apa yang dimengerti tadi. Kalau sudah mengerti, maka harus melakukan. Kalau sudah dilakukan, maka ajarlah mereka melakukan. Selaras dengan Matius 28 ayat 20,
ajarlah mereka melakukan apa yang aku perintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku senantiasa menyertai kamu sampai akhir zaman. Jadi kalau seseorang diperintahkan memakan kitab itu, artinya mengerti firman dan melakukannya. Setelah itu diperintahkan untuk mengajar, melakukan, bukan berdebat. Ya, jadi ada beberapa istilah-istilah yang hanya dipahami oleh orang yang telah dibukakan rahasianya. Tadi saya sudah bilang bahwa yang mengerti kitab suci hanyalah murid-murid atau orang-orang yang telah dibukakan pikirannya. Di Yohanes 20 ayat 6, murid-murid waktu itu belum mengerti kitab suci. Yohanes 20 ayat 9. Tetapi di Lukas 24 ayat 45, setelah Yesus membukakan pikirannya, baru mereka mengerti kitab suci. Jadi itu Pak Juma. Jadi kalau ada orang di gereja berjingkar-jingkar apa semua, itu tidak semua seperti itu. Sama seperti tidak semua orang mengusir setan dari nama Yesus. Tidak semua orang kasih perpuluhan. Ada yang memberi perpuluhan, ada yang enggak. Ada yang di gedung gereja, ada enggak. Ada yang di lapangan. Ya, karena tidak memiliki ruang ibadah di lapangan-lapangan. Ada juga di rumah-rumah. Tidak masalah. Itu bebas, Pak. Demikian Pak. Yang penting Talmud tadi itu bukan wahyu ya, itu hanya hasil diskusi rabi-rabi Yahudi, bukan wahyu dari Tuhan. Silakan Pak Juma. Oke, baik. Kalau para rabi mentafsirkan kitab Tanak, Anda katakan bukan wahyu. Oke, kita sepakat. Itu adalah tafsir. Sama seperti di dalam Islam itu adalah fikhi. Fikhi ini diasaskan dari firman Tuhan. Tafsiran mereka itu berdasar asas dari firman Tuhan. Makanya ada yang disebut misnah. Misnah ini nanti dalam Talmud itu terpecah menjadi 6. Ada yang disebut Zeraim, ada Mot, ada Nashim, ada Nezikin, ada Kodasim, ada Taharah. Ini pelajaran fikih. Tetapi yang menjadi tuan rumah saat itu bukan Roma, tetapi Yahudi. Maka mereka punya hak mentafsirkan kitab mereka. Kalau kitab Talmud Anda katakan bukan firman Tuhan, yang mana di dalamnya adalah tafsiran-tafsiran, kajian-kajian ilmu para rabi-rabi, para imam-imam yang mereka memiliki kedudukan mutlak, punya legalitas ijazah dalam menerangkan isi firman Tuhan, Anda katakan bukan firman Tuhan. Bagaimana dengan tulisan Lukas? Bagaimana dengan tulisan Markus? Bagaimana dengan surat-surat Aulus? Mereka bukan rabi, tapi Anda mengatakan itu firman Tuhan. Sedangkan olahan data secara ilmiah tentang firman Tuhan kitab Tanak melahirkan sebuah tatanan hukum Yahudi berupa etika, yang mana komponennya adalah Mishnah yang merupakan kumpulan hukum lisan Yudaism. Lalu kemudian yang kedua adalah Gemara. Anda mengatakan itu bukan pewahyuan. Oke, it's okay, no problem. Saya setuju. Tapi bagaimana dengan kitab Lukas? Bagaimana dengan surah-surah Paulus? Mereka bukan rabi, mereka bukan nabi. Jangankan nabi, rabi aja kagak. Kenapa Anda imani tulisannya sebagai firman Tuhan? Kapan Tuhan datang berfirman kepada Lukas? Itu nggak usah Anda jawab sekarang, karena Anda akan oleng nanti. Sekarang pertanyaan saya, kita tiktokan aja. Atas kehendak siapa? Ingat komponen daripada pengajaran Yesus kepada muridnya yang asli, bukan yang nyamar-nyamar kayak kalian. Oke? Saya tanya kepada saudara, ketika Yesus mengatakan bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan. Ingat, ada dua golongan orang yang memanggil Yesus Tuhan, yaitu orang Yahudi dan orang Roma. Orang Yahudi dan orang Romawi. Saya ulang lagi, ada dua kelompok manusia yang memanggil Yesus Tuhan. Yang pertama orang Yahudi, yang kedua orang Romawi. Pak dokter ini pengikut orang Romawi. Pertanyaan saya, atas kehendak siapa orang Romawi, pengikut agama Roma Katolik ini, Kristen Katolik yang muncul belakangan, turun ke bawah sampai ke Mesianik, atas kehendak siapa Anda menyembah Yesus? Jawab. Baik, yang saya tahu tidak ada Kristen Katolik di Bible, ya, tidak ada tertulis. Jadi kita diskusi sesuai yang tertulis Pak Juma. Jangan Anda pungkiri,
agama tertua di dalam penyembahan terhadap Yesus itu adalah agama Katolik. Jangan gengsi mengaku itu. Oke? Katolik atau Ortodoks? Katolik, Siapa tertua? Ortodoks, Omprotoks, saya tidak peduli. Yang penting mereka bukan Yahudi. Pertanyaan saya, Pak Dokter, atas kehendak siapa Anda menyembah Yesus? Jawab. Jadi saya kan bukan Katolik. Tidak perlu bawa-bawa Katolik. Anda kan menyembah Yesus. Pertanyaan saya, Ya. atas kehendak siapa Anda menyembah anak Maria? Jawab. Jadi Yesus Kristus adalah Allah yang benar. Saya 1 tidak tanya Yohanes itu 5. loh, Pak Dokter. Karena Yang Yesus saya Allah tanya, yang benar, maka dialah saya sembah. yang saya tanya atas kehendak siapa? Saya tidak tanya Yesus itu siapa. Saya tanya atas kehendak siapa ente menyembah anak orang? Jawab. Atas kehendak Yesus sendiri. Di mana Yesus perintahkan sembah aku? Yesus mengatakan Allah itu roh, Bapa itu Saya roh. tidak tanya itu, yang saya tanya di mana Yesus memerintahkan sembah aku. Ingat Matius 28 nomor 20, dan ajarlah mereka melakukan semua yang kuperintahkan kepadamu. Mana perintah Yesus untuk menyembah dirinya? Jawab. Perintah Yesus adalah bahwa Bapa dan Yesus satu. Saya tidak tanya itu, yang saya tanya, ingat ciri-ciri nabi palsu itu adalah memanggil aku Tuhan, tidak melakukan kehendak Bapa. Kalau Anda merasa diri Anda bukan yang diusir oleh Yesus, Anda keciduk menyembah anak orang. Pertanyaan saya, atas kehendak Bapa yang mana? Bapa yang di Antioquia atau Bapa yang ada di surga yang mengajarkan Anda untuk menyembah Yesus? Jawab. Pernyataan saya bahwa Matius 7 ayat 21-23 itu pemahaman yang salah, Pak Juma. Terserah. Pertanyaan saya sederhana, Pak Dokter. Di sini kita Atas berbeda. kehendak siapa Anda menyembah anak Maria? Jawab. Anak Maria itu adalah Allah yang benar. Saya tidak tanya siapa anak Maria itu. Yang saya tanya Yesus. atas kehendak. Anda ngerti tidak? Atas kehendak siapa? Atas kemauan siapa? Sampai-sampai Anda yang bertitel dokter mau-maunya menyembah manusia. Atas kehendak siapa itu? Ya kehendak Tuhan. Dia Di mengaku mana bahwa dia Tuhan? Tuhan. Di mana Tuhan Wahyu Elohim 1, memerintahkan Wahyu 1 kemudian ayat untuk 8, menyembah Yesus makhluknya, Kristus ciptaannya, yang Maha utusannya, Kuasa. anaknya? Tunjukkan dalilnya. Wahyu 1 ayat 8, Yesus Kristus adalah yang Maha Kuasa. Saya tidak tanya itu Yesus itu siapa. Kalau Yesus adalah Saya yang Maha tidak Kuasa, tanya Yesus itu siapa sebentar. dan bagaimana. Yang saya tanya atas keinginan siapa, atas kehendak siapa. Karena Yesus menjadikan sayembara buah-buah nabi palsu itu tidak melakukan kehendak Bapa yang ada di langit. Pertanyaan saya, atas kehendak siapa Anda menyembah anak orang? Firman Tuhan berkata bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang benar. Saya Karena tidak tanya Yesus Kristus itu adalah Allah yang siapa, benar, Pak maka Dokter. hanya dialah yang Saya bisa disembah. tidak tanya Yesus itu siapa. Pertanyaan saya, atas kehendak siapa Anda menyembah sepupu sekalinya Yohanes? Jawab. Saya sudah katakan saya menyembah Yesus atas perintah Yesus. Di mana Yesus mengatakan sembahlah aku? Saya sudah katakan Yesus adalah Allah yang benar. Saya tidak tanya Yesus itu siapa. Karena Yang saya Yesus tanya adalah di Allah mana yang dan benar. siapa yang mengajarkan Anda Karena menyembah Yesus sepupunya adalah Yohanes? Allah yang benar, Yesus adalah satu-satunya Allah yang benar. Saya maka tidak dialah yang tanya saya Yesus sembah. itu siapa. Karena Yesus tidak memberikan syarat itu. Dari buahnya kau mengenal mereka. Dari buahnya kamu akan tahu. Bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan langit. Melainkan dia yang melakukan kehendak Tuhanku yang ada di langit. Pertanyaan saya, atas kehendak siapa Pak Dokter menyembah saudaranya Yudas? Jawab. Saya sudah jawab, tapi Bapak ngotot. Saya Mana sudah jawabannya? jawab. Saya sudah ketahui, Yesus sendiri memerintahkan saya. Di mana dalilnya Yesus mengatakan sembahlah aku? Di mana? Di dalam Kejadian 1 sampai Wahyu ada di situ tertulis Belum bahwa lahir, Yesus belum. adalah satu-satunya Allah yang benar. Karena Yesus adalah satu-satunya yang benar, maka Yesus wajib disembah. Itu jawaban Iya, saya. itu iman buta ente yang saya tanya, kecuali Terserah. melainkan Pak kehendak Juma, Tuhanku saya yang ada sudah di jawab. langit, Pak Dokter. Langit itu Pertanyaan ente. saya,
mana perintahnya, baik itu dari Elohim atau dari Yesus, agar orang Romawi mengajarkan menyembah sepupunya atau saudaranya Yakobus? Silakan. Saya sudah jawab, cuma Pak Juma nggak ngerti. Saya sudah Mana bilang, jawaban ente Saya lari sudah kemana-mana? bilang, Jadi dalam kitab sembahlah. Kejadian 1 sampai kitab Wahyu, ini jawaban Allah. orang keteteran. Allah itu roh. Allah itu roh. Saya Maka tidak peduli menyembah dalam anaknya roh dan Maria itu kebenaran. bukan roh. Anaknya Yesus Maria itu- itu daging, Pak Dokter. Yang saya Ya, tanya, itu atas waktu kehendak turun. siapa? Atas Saya- kehendak siapa? Saya sudah jawab. Anda Jawaban saya belum menyembah saya anak jawab. tirinya Bapak Yusuf. potong. Oke, boleh saya jawab tanpa dipotong? Anda menjawabnya ngolor ngidul. Yang saya Belum tanya, selesai, dengarkan aku pertanyaan jawab. saya. Dengarkan. Siap. Atas kehendak siapa Anda menyembah anak tirinya Yusuf? Silakan. Baik, saya jawab, jangan dipotong ya. Baik, saya menyembah Yesus karena Yesus menyatakan dirinya bahwa dialah Allah yang bukan benar. karena, Jangan dipotong, bukan karena. jangan dipotong. Saya tidak mau. Pak Juma, saya jangan tidak dipotong. tanya kenapa jawabannya karena. Maunya Anda itu menjawab sesuai dengan narasi Yesus. Anda harus mengatakan, saya menyembah Yesus atas kehendak bla 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 bla. Dalilnya di sini. Roma 10 nomor 9. Barang siapa yang berkata dengan mulutnya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, dan apa yang dikatakan itu diimani, dipercayai sepenuh hati, maka dia akan diselamatkan. Katakan dengan jujur seperti itu, jangan kemana-mana. Roma 14 nomor 9. Untuk itulah anak Maria mati supaya dia bangkit untuk menjadi Tuhan bagi Pak Dokter. Jawab dengan jujur bahwa yang menghendaki Anda menyembah Yesus itu adalah Nabi palsu Paulus. Jangan kemana-mana. Masa saya nggak Saya jawab? belum jawab, sudah dipotong. Oke, itu jawaban dua kunci jawaban yang sudah benar. Yang mengajarkan Anda menyembah Yesus itu berdasarkan Roma 10, berdasarkan Roma 14 adalah Tante Paulus. Sekarang terserah Anda. Apakah Anda mau jujur mengakui itu saya atau bukan tidak? itu. Itu bukan jawaban saya. Itu jawaban Pak Juma sendiri. Loh, itu dalilnya kayak begitu. Untuk Iya, itulah Yesus mati. bukan Dengar. itu Untuk jawaban itulah saya. Yesus mati. Dengar. Untuk itulah Yesus mati agar dia menjadi Tuhan untuk orang Kristen. Roma 14 nomor 9. Kenapa Anda tidak mau menggunakan jawaban itu? Itu kunci jawabannya. Malu. Malu. Malu kalau ternyata terbukti nabi palsu itu adalah Paulus. Malu. Malu ya? Malu. Malu ya Pak Dokter? Pertanyaan saya, atas kehendak siapa orang Kristen menyembah adiknya Yakobus, anak tirinya Yusuf? Atas kehendak siapa? Apa jawabannya? Loh, mana dia? Guru dah. Waduh, aku belum dapat bagian. Tantang petenteng sana kemari. Inilah yang Al-Quran katakan, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi summa la yuqsirun, kata Allah. Ini dalam Al-Quran. Ayo umat Islam, kuatkan akidah kita. Di dalam Al-Quran dikatakan adalah orang-orang kafir, pembantu-pembantu setan, saudara-saudara setan di dalam menyesatkan manusia, dan mereka tidak akan henti-hentinya menyesatkan manusia. Ini yang sedang mereka praktekkan sekarang. Hati-hati, kuatkan akidah kita. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala menerangkan, wa kanal kafiru ala rabbih zahira, dan adalah orang-orang kafir penolong-penolong setan di dalam menyesatkan manusia. Jadi kalau bertemu dengan mereka, tanamkan dalam benak saudara-saudara, wah ini penolong setan ini. Ini penolong setan. Begitu bertemu dengan mereka di jalan, oh penolong setan ini. Tapi tetap aja, tetap beradaptasi dengan mereka, karena biar bagaimanapun mereka saudara-saudara kita. Cuman mereka ini adalah perpanjangan tangan iblis untuk menyesatkan umat manusia. Tengok seorang dokter yang setiap malam bahkan dia berulang-ulang mengusir saya dengan mengatakan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Begitu ditanya malah hari ini, atas kehendak siapa Anda menyembah anak tirinya Yusuf? Kabur. Kabur dia. Memalukan. Jadi pesan saya, saudara-saudaraku sekalian,
yang awam Islam, yang awam Bible, yang awam Al-Quran, tanamkan akidah bahwa di luar Islam iblis bekerja melalui mereka untuk menyesatkan kita umat Islam. Umat Islam ini adalah sasarannya iblis untuk disesatkan dengan berbagai macam kendaraan senjata yang iblis pakai. Sama seperti apa? Terutama menggunakan orang-orang kafir yang ada di sekeliling kita. Itu adalah senjata tertajam yang iblis pakai untuk menyesatkan kita. Pahami itu. Itulah gunanya kenapa para apologet Islam ini lahir. Ada saudara Arif, ada Api Riau, ada Filipus Kristus, ada Bang Handi dan semuanya, ada Bang Ferry dan semua yang tak bisa disebutkan satu-satu. Mereka ini adalah tameng semua untuk menjaga kalian semua. Mereka ini adalah pejuang-pejuang akidah untuk menjaga supaya iblis itu tidak masuk merasuki kita. Karena iblis ada di sekeliling kita. Minal jinnati wan nas. Oke, saya rasa begitu sebagai penutup dari saya. Yang pastinya seorang dokter lari terberak-berak, beraknya keluar dari kuping, dari hidung, dari mulut, dari anusnya juga. Disebabkan karena dia malu. Nanti di sana dia akan berkata, waduh, saya kok nggak bisa menjawab. Iblisnya akan membisikkan, tenang aja dokter. Bang Suma itu tidak paham Bible. Yang punya Bible kan kamu. Kamu kan dokter. Dia itu cuma pintar nyomot-nyomot data saja. Kamu itu benar. Kamu itu benar. Dia yang tidak paham Bible karena dalam dirinya tidak ada roh kudus. Padahal yang membisikkan itu adalah iblis. Oke, saudara-saudaraku, saya nyimak, silakan antum lanjutkan. Ya, saya nyimak sini sambil beristirahat. Dulu ada